hanya Homo sapiens, semua juga gitu. Misalkan merak gitu ya. Merak itu kan mencari itu ya, dirayu itu ya, bulunya yang paling bagus gitu ya. Pada dasarnya ya, Bagus. pada dasarnya itu adalah eh, perempuan dan laki-laki itu pada saat yang namanya misalkan merayu, terus merak itu pamer bulu gitu itu adalah menunjukkan adalah mana yang paling sehat gitu ya. Bahwa yang merak yang bulunya yang paling bagus itu ya paling sehat gitu ya. Nah, Sehat. perilaku individu yang memilih pasangan sehat, dia akan lebih punya kemungkinan untuk memberikan keturunan dan keturunannya itu sehat. Sehingga peluang hidupnya lebih tinggi, peluang bereproduksinya juga lebih tinggi. Jadi akhirnya dalam populasi perilakunya memang semua begitu gitu ya. Jadi perilakunya ya jadi seragam seperti perilakunya kok modo ya. Nah, itu karena itu adalah hasil seleksi alam selama ribuan atau bahkan jutaan tahun gitu. Belum Sehingga tahu. Ya. perilakunya itu. Misalnya yang gampang misalnya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini ono doro merpati. Kamu deketi Oh merpatinya ya. miber gitu. Kenapa? Kalau ada merpati sih nggak merpati yang nggak terbang di Indonesia itu didatangin nggak terbang, dia akan berakhir di penggorengan, di wajan itu. Matilah digoreng mbak wong-wong itu ya. Ya, sehingga yang tersisa adalah merpati-merpati yang takut kalau deketi manusia, miber gitu ya. Tapi kalau kamu di Perancis, di mana di Itali, yang merpati itu nggak boleh disentuh terus kemudian ya apa namanya nggak digoreng ya, merpati itu didekati manusia ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nangis di Indonesia gitu, merpati didekati diam aja, dipegang, dibelah, terus disembelih, digoreng, akhirnya merpati yang jinak itu hilang semua dan Habis. habis ya. Terus Ya habis. tersisa merpati yang tidak mau didekati gitu. Nah, karena mereka sama-sama tidak mau, sifatnya yang diturunkan ya mereka yang takut sama manusia gitu. Kan Sama. misalnya bingung itu di mana? Di Perancis itu kok merpatinya dideketin orang nggak apa-apa ya itu. Kalau di sini terbang lah, di sini kamu pegang, kamu sembelih gitu. Di sana enggak gitu ya. Itu bukan lantas Oh iya. merpatinya itu lebih dekat manusia, enggak. Perilakunya memang dibentuk secara evolusioner dari generasi ke Turun generasi, temurun dari ya. generasi ke generasi alam yang milih gitu. Nah, manusia itu beda. Kenapa? Manusia itu bisa menceritakan pengalamannya. Misalnya ya, kalau kucing itu ya, kucing kucing itu kan maksud kucing betina itu ya, kucing betina kan belum tahu caranya ngerawat anak, itu belum tahu. Memang dia punya naluri itu ya, naluri. Kenapa? Ya itu tadi perilaku yang diturunkan itu. Tapi pada saat kucing itu sudah 2 kali atau ketiga kalinya melahirkan, dia lebih canggih gitu ya, lebih canggih, nyusoni caranya gimana, bawa anaknya gimana, dia udah canggih. Tapi kan dia tidak bisa memberikan pengalamannya ke orang lain. Nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau manusia bisa. Oh gini loh, gini loh. Jadi akhirnya pengetahuan manusia itu bukan hanya didapatkan perilakunya dari yang diturunkan, tapi dari yang diceritakan orang terus dia melakukan itu ya. Jadi ada apa namanya yang diajarkan melalui itu omongan, diberi contoh. Makanya kamu dari generasi ke generasi itu pengetahuannya makin banyak gitu. Misalnya kamu di pesantren, kamu ngerti loh Ibnu Sina, kenapa ditulis sama dia gitu. Jadi apa yang diketahui Ibnu Sina itu bisa kamu Ya. pelajari gitu ya, bisa kamu pelajari, bisa itu yang terjadi pada manusia itu. Kenapa ya, tadi manusia bisa ngomong dan akhirnya bisa nulis gitu ya. Kira-kira sekitar 5.000 tahun yang lalu lah ya, baru ada tulisan tulisan itu. Sebelumnya nggak ada gitu, bahasanya lisan gitu. Tapi bahasa lisan itu sudah cukup. Misalnya punya pengalaman terus diberitahukan lagi ke cucunya, diberitahukan lagi, meskipun bentuknya udah berbeda gitu. Iya iya. Ya. Bahan.
Apalagi Mem? Tapi apakah ada perubahan dok ya? Apa? Apanya? Ya dok, dari kan pengasuhan, model pengasuhan apakah dari masyarakat yang mungkin manusia Homo sapiens zaman dahulu dengan sekarang itu pasti berbeda ya Oh dok ya ya? tentu beda gitu ya. Misalnya Pak dulu pemburu pengumpul gitu ya. Pemburu pengumpul itu ngajari anaknya ngajari apa? Ya ngajari mana gitu ya. Ngajari mana? Mana? Ya, Ngajari berburu lah. berburu, ngajari cara membuat anak panah gitu ya. Terus kemudian caranya berburu, cara menentukan gini, kalau yang namanya tuh tanda-tanda seperti itu adalah mau hujan, dikasih tahu ini predator, kalau cari mangsa seperti ini, itu pengetahuan yang ditularkan itu. Karena tidak ada satu orang pun yang lahir bisa ngomong itu nggak bisa. Itu. Kamu ngomong itu diajari. Kamu ngomong itu diajari. Tidak ada satu orang pun itu ya lahir bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Gresik itu. Gak ono itu. Gak ada. Nah, kemampuan bicara itu diinstal belakangan gitu ya. Menginstal software baru gitu. Cara ngomong, cara nyanyi. Nggak ada anak kecil langsung nyanyi itu nggak ada. Bakat nyanyi ada, tapi kalau tidak pernah dia itu diajarkan, cara berbicara itu diajarkan. Jadi meskipun manusia itu otaknya itu sudah siap untuk itu, tapi kemampuan-kemampuan seperti kita itu kita dapatkan setelah lahir itu. Cara ngomong, cara jalan. Kamu kalau anak kecil itu ya lahir di tengah hutan, terus kemudian dipiara gorila itu. Dia akan jalan seperti gorila, tidak akan seperti manusia. Dia meniru gitu ya. Jadi ya itu tadi ya yang namanya manusia itu, karena manusia ini mempunyai kemampuan bicara, sehingga otak kita itu pada akhirnya itu berkembang jauh kalau dibandingkan dengan misalkan ya manusia hidup dengan kemudian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian itu beda jauh gitu. Bahkan ya otak kita itu plastis itu ya, pernah ngomong itu. Setiap saat otak kita itu membuat sambungan-sambungan baru dan memutus sambungan-sambungan lama gitu. Makanya setiap saat orang itu akan menjadi orang yang berbeda. Kamu ini Wim ya, setelah kita ngobrol ini kamu jadi komen yang berbeda gitu. Karena pemahamanmu yang kemarin, salah ya pemahamanmu. Jadi kamu melihat dunia juga dengan cara yang berbeda setelah ngomong sama siapa gitu. Tentu beda. Ya. Nah itu makanya otak kita itu membuat sambungan-sambungan baru dan memutus sambungan-sambungan lama. Itu udah biasa. Itu namanya plastisitas otak. Itu ya Mim. Iya dok. Baru ingat dok. Tadi kan kata meniru. Jadi sebetulnya apakah usia tertentu itu memang fokus meniru, apakah dia meniru atau dia juga berlatih untuk kreatif atau gimana dok? Ya meniru. Manusia itu seperti binatang-binatang yang mempunyai mirror neuron yang berlimpah, ya neuron cermin yang berlimpah, sehingga dia bisa belajar dengan meniru, ya cara jalan, ya cara manjat itu meniru. Tapi manusia itu meniru bukan hanya dengan cara manjat, cara jalan, cara berpikir, cara bersikap, cara berngomong, karena kita mempunyai kemampuan berbahasa. Tapi tubuh kita juga belajar secara kondisi seperti yang lain. Jadi misalnya kalau kita lapar gitu ya, besok jam sekian ya lapar gitu. Itu kita belajar itu. Kita makan sehari 3 kali. Sehingga pada saatnya makan kita lapar. Tubuh kita itu belajar gitu ya. Menyiapkan. Jadi pada saat misalnya kamu makan jam 9 pagi sarapan, udah berhari-hari gitu. Tubuhmu belajar itu. Besok
jam 9. Kalau kamu makan, perutmu perih kenapa? Asam lambungmu udah keluar karena biasanya jam segitu asam lambung dipakai gitu. Itu tubuh kita belajar dengan kondisi ya, by condition. Tapi manusia, Homo sapien itu belajar dengan meniru seperti kalau misalkan binatang-binatang yang lain yang merasa dirinya ada itu belajar dengan meniru simpanse, bonobo gitu. Kalau diajari dia bisa itu, diajari cara itu apa namanya milih angka gitu bisa itu, meniru mereka gitu karena mereka mempunyai neuron cermin itu Wim. Yes, ya. Minum dulu dok. Ya wes ngombe. Ya itu dok. Ada yang tanya dok, apakah itu apa? Apa? Perubahan sifat manusia dok. Kenapa? Perubahan sifat manusia, apakah dari genetik atau dari pengasuhan? Dua-duanya. Perubahan sifat. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Sifat itu adalah ekspresi dari gen, ya, ekspresi. Tapi gen itu membentuk otak. Ya, otak memang diperintah untuk membentuk gen. Tapi otak itu pada perkembangannya tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh gen. Misalnya kamu lahir waktu kecil itu ya, sudah otakmu itu dibentuk oleh gen itu ya. Terus pada saat berkembangnya otakmu terus kamu infeksi gitu. Ya, otakmu jadi berbeda cara kerjanya. Itu tidak seperti yang diperintahkan oleh gen tadi gitu. Dan akhirnya otak itu terus kemudian dilatih gitu ya. Orang pada dasarnya nggak bisa kerjasama, tapi dilatih terus dia lebih sama aja misalnya. Orang bakat voli biasa-biasa, tapi tiap hari berlatih gitu. Yang satunya bakat banget tapi nggak pernah berlatih. Kira-kira pinter yang mana main? Ya pinter yang tiap hari berlatih gitu. Orang berlatih. Jadi latihan itu membuat perilaku atau sifat manusia itu berubah gitu. Berupa latihan. Memang pada dasarnya sih ini nggak begitu apa namanya bisa kerjasama. Tapi dari kecil dilatih caranya kerjasama, dia lebih bisa kerjasama ketimbang yang nggak dilatih gitu. Ini ada pertanyaan yang apa? Agak nyambung. Nih. Kenapa manusia suka fiksi, dok? Kenapa? Manusia suka fiksi. Kenapa manusia suka fiksi? Kayak seneng komik Marvel, seneng komik gitu. Itu yang betul-betul membuat kita bisa kerjasama. Fiksi itu ya, kata-kata ngarang itu bisa membuat kamu kerjasama gitu ya. Fiksi itu membuat kita bisa kerjasama gitu ya. Dan kita itu memang sering seneng sekali dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu. Manusia itu lebih gampang ketipu dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal ketimbang dengan yang masuk akal gitu. Lebih gampang orang itu dibodohi dengan cerita-cerita aneh daripada cerita yang beneran gitu. Karena otak kita memang otak kita secara evolusioner, otak manusia itu tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah, enggak itu. Pokoknya pentingnya kamu bisa nyaman hidup gimana gitu. Ada orang itu kan misalnya ini kan lihat matahari gitu. Kalau dia punya pertanyaan itu matahari itu terbuat dari apa gitu kan. Orang kan kalau ngarang itu, dulu matahari itu ada misalnya apa namanya dewa membuat matahari atau dewa matahari itu lebih ngarang-ngarang itu lebih bisa diterima daripada dijelaskan. Ini ya matahari itu ya ada helium di situ, sederhana gitu itu. Sederhana gitu. Tapi yang begitu tidak memuaskan, lebih memuaskan yang aneh-aneh. Kamu diceritain lah misalnya gini. Orang itu kenapa itu? Itu yang namanya di bukan kesurupan. Kan itu otaknya gini. Kamu nggak mau pengennya itu, enggak lah, gendruwo sing mlebu gitu. Nah, itu yang gitu-gitu itu lebih seru. Jadi orang kalau dijelaskan secara sederhana pada umumnya otaknya enggak nyaman gitu. Enggak terima. Oh enggak nyaman. Ya. Kembali lagi ke pengasuhan, dok. Tadi kan menurut Dok Des, tujuan pengasuhan adalah menyiapkan agar berkontribusi maksimal di komunitas, ya kan?
tujuan pengasuhan berkontribusi maksimal di komunitas. Tapi sedangkan masyarakat saat ini kayaknya itu justru malah menginginkan pengasuhan itu supaya keturunannya itu apa ya, bersaing di komunitas tuh. Loh, itu yang kamu bicarakan Misalkan jadi Indonesia. Itu kan di Indonesia gitu ya. Kan di Indonesia memang begitu. Kamu diajari bersaing dari kecil. Dari kecil disuruh bersaing. Yeah. Oh, kamu kan iso ngaji kalah terus keluar cilik dulu iso ngaji gitu. Perkara ngaji kan diajari berkompetisi gitu. Ya. Iya, jadi tidak sekan-sekan dari satu kelompok. Kelompok ini mempunyai ladang, misalnya apa namanya, simpanan gandum atau padi. Yang sini, yang satu ini kekurangan gitu. Kalau nggak dibagi dia diserang gitu ya. Oh, orang memang begitu gitu ya. Gitu. Nah sekarang pada saat yang namanya sumber daya itu melimpah, makanan melimpah, semuanya ada. Sekarang yang terpikir adalah bagaimana kita bisa bekerja sama lebih besar sehingga menghasilkan hal yang lebih efektif dan efisien gitu. Itu. Oh. Berarti ceritanya kan kalau itu berarti kontribusi versus kompetisi tuh ya. Iya, kompetisi dan kolaborasi gitu. Dua-duanya berkontribusi. Kolaborasi ya, Dua-duanya berkontribusi. Cuman yang optimal yang mana? Kalau dulu gitu ya, dia itu memang jagoan perang, jagoan ngerampok pada saat komunitasnya itu terus kemudian kekurangan makanan dia ngerampok tetangga sebelah, dia dipuji-puji loh itu. Dia dipuji-puji karena komunitasnya ya komunitas kecil. Yeah. Ya misalnya ini Robin Hood itu. Nah itu dia ngerampok gitu. Terus bayangin aja orang ngerampok terus dibagi-bagikan ke orang miskin itu. Itu puja-puja. Iya. Lah gimana? Lah kamu kira orang kaya itu ngumpulin hartanya itu apa nggak sulit lah. Nggak susah ya. Jadi iya makanya, misalkan ada Robin Hood, maling budiman, ngambil orang kaya, dibagikan ke orang. Loh, dia itu siapa kok enak-enaknya aja gitu ya. Nah, cerita macam Robin Hood, terus maling budiman yang ngerampok, Sunan Kalijogo yang katanya merampok orang terus dibagikan ke orang-orang, itu tidak boleh. Emangnya orang kaya itu terus kemudian boleh dirampok gitu. Ya gitu, itu adalah kalau sekarang yang seperti itu adalah karena dulu ya orang kalau dalam komunitas kecil gitu, komunitasnya ini kekurangan makan, dia ngerampok terus kemudian dijarah terus kemudian diberikan komunitasnya, dia pahlawan di komunitasnya kan gitu ya. Yes. Ya dok, ini saya tanya lagi dok, apakah apa ini? Stimulasi otak untuk pengasuhan itu yang baik seperti apa tuh? Stimulasi otak untuk pengasuhan, ya, untuk pengasuhan ya nggak ada. Yang baik seperti apa? Pengasuhan itu ya.